Kondisi sekarang bagaimana? Iran sudah mulai mengirimkan ke Israel. Bahkan Amerika Serikat katakan 2 minggu ke depan kami akan ikut campur dalam peperangan itu. Kami akan dukung, kami akan bantu Israel. Lalu Iran membalas captionnya, kalau US atau Amerika ikut membantu maka perang dunia ketiga akan terjadi. Prabowo sampaikan bahwa keputusan atau SBY, mohon maaf, Susilo Bambang Yudhoyono Presiden ke-6 kita menyatakan, jikalau 6 orang ini mengambil keputusan yang salah, ada Putin, ada Donald Trump, ya, ada pokoknya presiden tinggi lah, Iran, Amerika, Rusia, Turki, Israel, dan ada Cina. Nah, jikalau mereka mengambil keputusan yang salah, maka perang dunia akan pecah, akan terjadi perang dunia ketiga. Pergi bermotor di waktu siang, langit siang terlihat cerah, sungguh hati merasa senang melihat hijrah bikers dan gagah-gagah. Garang motornya, soleh pengemudinya. Insya Allah. Maka dari itu kami ucap sekali lagi salam. Mari jawab dengan semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru terasa semangatnya nampak ini. Tapi agak beda tipis dengan agak kesal sama saya nampaknya. Bapak-bapak, Hijrah Bikers dan juga ibunda yang hadir, jamaah Baitul Mulk yang dirahmati Allah Ta'ala, bersyukur dengan ucapan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Alladhi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang menciptakan kehidupan dan kematian untuk menyaring siapa yang terbaik untuk mendapatkan surganya yang nikmat abadi untuk selamanya. Walladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dan dialah Allah yang menciptakan kita, menciptakan orang-orang terdahulu agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Walladzi khalaqas samawati wal ard. Dan Allah lah yang menciptakan langit dan bumi beserta dengan isinya. Maka Allahu akbar wa masya Allah. Maka Allah lah yang maha besar pemilik segalanya. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Tentu senantiasa salawat dan salam kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Masuk Islam bukan hanya sekedar mengucapkan syahadah lalu kita masukkan ke dalam KTP, kita mengaku-ngaku sebagai Islam Muslim, lalu kemudian kita tidak mempelajari Islam itu secara sempurna. Sedangkan Allah Ta'ala sampaikan udkhulu fis-silmi kafah, masuklah Islam secara sempurna. Maknanya jangan sekedar gelar saja Muslim, tapi pahamlah apa yang dimaksud dan apa yang disyariatkan di dalam Islam itu sendiri. Semoga senantiasa kita yang terus berusaha menambah ilmu untuk menerapkan hadis Nabi SAW, talabul ilmi fardhah ala kulli muslimin wa muslimatin. Senantiasa wajib bagi setiap muslim dan muslimah untuk menuntut ilmu. Sidang jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kali ini mengingat sebuah kalimat yang diucapkan oleh presiden ketiga kita. Siapa namanya, Pak? B.J. Habibie. Beliau ini sebelum meninggal dunia sempat melakukan wawancara, podcast lah. Lalu di dalam podcast itu dia mengatakan, sungguh aku telah diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala dapat mempelajari ilmu teknologi, sehingga dengan ilmu teknologi itu aku mampu menciptakan pesawat. Namun setelah aku mendalami tentang ilmu agama, aku mengetahui dan merasakan bahwa ilmu yang paling bermanfaat di antara ilmu yang ada di dunia, dan kita mengetahui tingkatan ilmu beliau ini adalah ilmu yang tinggi dari segi dunia. Kenapa? Karena mampu menciptakan sebuah teori yang bermanfaat, yaitu pesawat.
Dan ini tidak semua orang bisa melakukannya atas karunia Allah Subhanahu wa taala. Lalu beliau mengatakan, setelah mendalami ilmu agama, tidak ada hal ilmu yang lebih bermanfaat di dunia kecuali ilmu agama. Dan seakan-akan jikalau aku diberikan pilihan antara ilmu apa yang harus kupilih, antara ilmu teknologi tentang pesawat dengan ilmu agama, maka aku akan memilih tentang ilmu agama. Sebuah penyesalan dari beliau sendiri tatkala beliau menyampaikan pesan ini adalah bagaimana dia terlambat untuk kemudian mempelajari ilmu agama karena terfokus dengan urusan dunia. Beliau telah menjadi orang nomor 1, lalu telah digelarkan doktor, lalu kemudian keilmuannya dapat menciptakan sebuah teori pesawat, seakan-akan memberikan sebuah tekanan kepada kita semua bahwa jikalau seseorang doktor tapi dia tak paham dengan agama, maka doktornya tiada guna. Jikalau seorang yang nomor 1 di Indonesia bahkan di dunia, dia tak paham dengan agama, maka nomor 1-nya tiadalah yang bermanfaat. Lalu kemudian walaupun dia mampu menciptakan teori apapun untuk dunia, namun dia jauh dari agama, tak paham dengan ilmu agama, maka sungguh teorinya tiada guna, melainkan hanya untuk dunia semata. Maka Bapak-bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, untuk menuntut ilmu agama ini adalah sebuah hal yang harus kita penuhi. Bahwa man arada dunya, kata Syekh Palestin, fa'alaihi bil Qur'an, wa man arada al akhirah fa'alaihi bil Qur'an, wa man aradahuma fa'alaihi bil Qur'an. Siapa yang mau dunia, maka kuncinya ada di Al-Qur'an. Siapa yang mau akhirah, maka kuncinya ada di Al-Quran. Dan barang siapa yang mau keduanya, maka kuncinya ada di Al-Quran. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, perkenalkan nama saya Aldo Salam. Alhamdulillah sampai saat ini abang-abang dan ibu-ibu semua, kami telah membuat dan mendirikan 9 cabang rumah tahfiz. Nama rumah tahfiznya Rumah Tahfiz Aldo Salam. Dari 9 cabang ini telah terdapat 200 murid. Lalu kami berdiri mulai tahun 2017. Di antara murid-murid kami dari tahun 2017 itu adalah 4 orang selesai hafalannya 30 juz. Dengan metodenya pertemuan 3 kali sampai 4 kali seminggu. Tidak macam di pesantren abang-abang. Kenapa? Karena di pesantren itu kayak makan. Kalau kami waktu di Ma'had Al-Muqaddas li Tahfidzil Quran Melumpang Melarang Ponorogo, itu satu pesantren kami dengan istrinya Ustaz Abdul Somad, Ustazah Fatimah. Itu kami makan, itu kami ngaji macam makan. Pagi subuh nih ngafal, nanti sore setelah asar ngafal lagi, maghrib ngafal lagi. Dan itu pun ada 6 tahun, ada 7 tahun belum selesai hafalannya 30 juz. Namun ini ada 4 anak yang kemudian Allah percayakan, Allah wariskan Al-Quran untuk dititipkan kepadanya. Pertama, anak yatim. Yang kedua, anak janda. Yang ketiga, anak du'afa. Yang keempat, anak berketerbelakangan mental. Mohon maaf bapak-bapak, ini tidaklah orang-orang yang dari golongan jabatan tinggi, dari golongan orang-orang yang kaya. Yang saya sebutkan tadi adalah anak yatim, anak janda, anak du'afa, anak yang berketerbelakangan mental. Namun mereka dititipkan Al-Quran oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang yatim sekarang ini sudah menjadi guru privat dan guru tahfiz di beberapa rumah, sehingga dari penghasilannya itu dia bisa beli mobil dan beli rumah. Ini ada keberkahan Al-Quran. Yang kedua, anak yatim, anak du'afa dan anak janda. Ini dua-duanya berhasil menyelesaikan hafalan selama 7 tahun, masuk ngaji di usia 10 tahun kelas 5 SD. Selesai hafalannya di kelas 3 SMA 30 juz. Sekarang telah menjadi guru di rumah tahfiz kami, mendapatkan beasiswa di Universitas Muhammadiyah Riau. Memilih jurusan bebas di Universitas Muhammadiyah Riau itu gratis sampai tamat. Jadi salah satu kerjasama yang terjalin antara kami dengan Universitas Muhammadiyah Riau adalah siapapun yang punya hafalan 5 juz
lalu kita rekomendasikan untuk masuk ke UMRI, bebas pilih jurusan, masuk gratis ke sana sampai tamat. Masya Allah, ini keberkahan Al-Quran lagi Bapak-bapak. Sehingga langsung setelah dia masuk dijadikan mentor tahfiz untuk mahasiswa-mahasiswi yang semester atasnya. Kenapa? Karena memang di UMRI sekarang mencari anak-anak yang hafiz Al-Quran untuk membina khalaqah Quran di Universitas Muhammadiyah Riau. Ini adalah kemuliaan dari Al-Quran. Dan yang terakhir, anak berketerbelakangan mental. Inilah yang pengen saya ceritakan pada bapak sekalian. Semoga bisa menjadi hikmah yang kemudian bisa diambil pembelajaran untuk kita dan menampar diri kita sejauh mana kita dengan Al-Quran. Maka kaji kita pagi hari ini adalah Al-Quran yang dijauhi. Al-Quran yang dijauhi. Bapak-ibu yang dirahmati Allah Ta'ala, saya dipertemukan dengan seorang murid usianya 25 tahun. Orang tuanya sampaikan kepada kami, Ustaz, tolonglah bina anak kami ini, mungkin dia ada kecondongan kepada Al-Quran. Setelah saya temui anaknya, ternyata anaknya ini susah bersosial, susah berkomunikasi. SD-nya tak tamat, SMP-nya tak tamat, SMA-nya tak tamat, apalagi kuliah. Lalu kemudian saya tengok ruang lingkupnya hanya rumah saja, tak ada keluar-keluar kecuali diajak sama orang tuanya. Ruang lingkupnya rumah saja. Usianya 25 tahun. Dijumpai sama saya waktu itu usia saya waktu itu 21 tahun. Maka saya cobalah terapkan metode yang ada di pesantren saya. Saya masuk pesantren waktu itu Bapak belum bisa baca Al-Quran. Lalu kemudian saya mau menghafal Al-Quran, dipaksakan untuk menghafal Al-Quran. Saya minta tolonglah kepada teman saya untuk bacakan apa yang mau saya hafal. Misal saya mau bacakan surah An-Naba ayat 1 sampai 10, saya minta tolong teman saya bacakan. Dibacakan sama teman saya ayat 1 sampai 10, saya tahu bacaannya yang benar, saya hafal, saya setorkan. Kayak gitu seterusnya sampai selesai juz 1, lalu masuk ke juz 29, satu juz, lalu juz 29, lalu juz 28, langsung masuk seterusnya. Sehingga saya terapkan kepada anak ini, saya bacakan surah An-Nas, tahu dia bacaan yang benar surah An-Nas, lalu distorkannya. Selesai juz 30, naik ke juz 29, selesai juz 29. Lalu kemudian masuk ke juz 28, sudah mulai bisa membaca Al-Quran dengan lancar. Di juz 28 dia sudah mulai menyetorkan per setengah halaman. Lalu masuk ke juz 27, dia sudah mulai menyetorkan per satu halaman. 2 tahun setengah lebih sedikit, tak sampai 3 tahun, dia menyelesaikan hafalannya 30 juz. 30 juz, tak berhenti sampai situ Bapak-bapak. Dia langsung mengulang lagi dari juz 1, ulang lagi dari juz 1. Lalu tak sampai 2 tahun dia selesaikan pula setoran keduanya yang 30 juz. Lalu tak berhenti pula sampai situ, diulangnya lagi dari juz 1. Dia tak mau berhenti, dia mau lanjut terus murojaah, katanya menghafal Quran. Dan saya juga sampaikan itu adalah sampai mati. Salah satu amalan yang mendatangkan sebuah keberkahan Allah, yang menjadikan kita keluarganya Allah, adalah Al-Quranul Karim. Dan amalan juga Al-Quran juga mendatangkan kemurkaannya Allah. Karena kata Ali bin Abi Thalib, sebuah dosa yang lebih besar daripada dosa yang lainnya, aku tak pernah melihat dosa apapun itu kecuali dosa meninggalkan satu ayat yang dititipkan ke kepala seorang penghafal Quran, lalu sengaja dia melupakannya. Jadi kan bisa mendapatkan keberkahan, bisa dapat kemurkaan. Lalu kemudian singkat cerita, sampai sekarang dia masih ngaji dari juz 1 selesai sampai di juz 30 surah Ad-Duha kemarin. Berarti kurang lebih setengah juz lagi dia menyelesaikan 3 kali setoran hafalan 30 juz. Bagaimana dengan kita? Kalau saya lihat wajah-wajahnya nampaknya di sini juz 30 atau 30 juz. Ya kan? Antara 30 juz dan juz 30 hanya di balik kata tapi berbeda makna, sangat jauh. Ataukah sampai saat ini masih surah itu saja yang kita baca di dalam solat? Rasulullah SAW
pernah curhat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana curhat ini diabadikan dalam surah Al-Furqan ayat ke-30. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qala ar-rasulu ya Rabbi inna qaumi ittakhadhu hadzal qur'ana mahjura." Dan berkata Rasulullah SAW, "Ya Rabb, ya Allah, sungguh umatku, kaumku telah menjauhi Al-Quran." Maka pertanyaannya, Bapak-bapak, banyaknya di zaman Nabi orang-orang yang jauhi Al-Quran atau di zaman kita? Ini senyap sekali nampak. Pagi ini rasanya sangat senyap sekali. Kenapa? Kantuk nampak. Saya tanya lagi kembali, kira-kira zamannya Nabi paling banyak meninggalkan Al-Quran zaman kita apa? Zaman kita. Kenapa demikian? Jumlahnya sudah berlipat kali daripada zamannya Nabi SAW. Dan pun kemudian fenomena yang terjadi saat ini mendekati akhir zaman, banyak sekali yang menjauhi Al-Quran. Kenapa demikian? Kita melihat salah satunya di Riau saja, salah satu lembaga survei Al-Quran mengatakan 70% di antara warga Riau itu tak bisa membaca Al-Quran dengan baik dan benar. Seorang dosen curhat kepada kita semua, ya, kepada jamaahnya saat di sebuah khutbah, jikalau saat melakukan penerimaan murid baru, mahasiswa-mahasiswi baru, itu kami mengetes bacaan Al-Quran mereka, 50% di antara mereka mahasiswa-mahasiswi baru ini tak bisa membaca Al-Quran. SD-nya tamat, SMP-nya tamat, SMA-nya tamat, mau masuk ke dunia perkuliahan, 12 tahun mengenyam pendidikan tapi tak bisa membaca Al-Quran. Ingat bagaimana B.J. Habibie mengatakan, ilmu yang paling bermanfaat adalah ilmu agama. Seakan-akan jikalau kita masuk ke dunia perkuliahan, selesai pun gelar kita doktor, tapi kita jauh dari Al-Quran, tak paham dengan agama, maka tiada guna. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jikalau kita telah mengetahui hal demikian, maka pertanyaan saya ini adalah pertanyaan yang jikalau kita jawab dengan kesungguhan dan kesiapan, maka begitulah kondisi kita saat ini untuk bisa menghadapi kematian. Kira-kira apa-apa, mau masuk surga atau masuk ke dalam neraka? Masuk surga atau masuk neraka? Masuk surga. Surganya surga apa? Surga Firdaus. Surga paling tinggi nampak ini apa? Tahajudnya nampak 12 nih. Duha ayat 12 juga tak tinggal nampaknya. Ngajinya satu halaman lah minimal selesai solat. Nampaknya solat sunnah tak pernah tinggal. Puasanya tak puasa Senin Kamis lagi. Puasa Daud. Hari ini puasa, besok tak. Ini puasa, besok tidak. Surga Firdaus insyaAllah. Ada yang kayak gitu? Ada? InsyaAllah. Pertanyaan lagi, mau masuk surga itu Firdaus langsung atau singgah dulu ke neraka? Langsung apa singgah dulu ke neraka? Mau cicip-cicip dulu, mau coba-coba dulu, kayak orang yang buat sekarang video AI. Apa bilang apa? Hai guys, ini adalah hari pertama kami di neraka. Ternyata neraka tidak seperti kata ustaz-ustaz, panasnya tak begitu berat. Walau tara idhil mujrimuna nakisu ru'usihim 'inda rabbihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Dan jikalau mereka telah melihat neraka dan mendengar suara azabnya, mereka merasakan nerakanya, mereka mengatakan, ya Allah, kami telah melihat, kami telah mendengar dan merasakan. Farji'na, kembalikan kami, na'mal salihan, kami akan beramal saleh ya Allah. Na'mal salihan inna muqinun, beramal saleh karena mereka telah
telah yakin. Tapi orang-orang yang mengatakan demikian adalah orang-orang yang fasik, yang kemudian Allah masukkan ke dalam neraka karena mereka telah mendustakan adanya neraka. Mereka tak percaya dengan adanya neraka. Bahkan keilmuan mereka tidak mereka tambah. Mereka sampai mati tak mau tahu tentang neraka. Digolongkan orang-orang fasik, dan orang-orang fasik letaknya neraka di surah yang sama, di bawah dia di halaman dan ayat paling bawah. Wa ammal ladzi nafasahu fama'wahumun nar, dan orang-orang yang fasik letaknya di dalam neraka. Kullama aradu ay yakhruju minha u'idu fiha wa qila lahum, dan setiap kali mereka minta keluar, ay yakhruju bermula dari kata bahasa Arab kharaja yakhruju, berarti ay yakhruju dia minta keluar. Keluar dari mana? Minha, neraka. U'idu fiha wa qila lahum, tak diberikan keringanan, tak dikeluarkan, akan tetapi diberikan semakin berat. Lalu dikatakan kepadanya kalimat yang menyakitkan hati, menghinakan penghuninya. Wa qila lahum dzuqu azaban nar, rasakan itu neraka. Seakan-akan kalau ada orang sekarang melakukan sebuah kejahatan, masuk dia penjara, sudah di penjaranya puluhan tahun. Setelah dia masuk penjara itu, dia minta keluar, tapi dia tidak dapat keluar, akan tetapi dapat cacian makian dari orang-orang. Rasakan awak masuk makonya, jangan kayak gitu. Kata-kata yang menyakiti hati, kata-kata yang memojokkan dia, bukan dikeluarkan malah makin diberatkan hukumannya. Inilah bayangan jikalau kita di dunia saja menerima kata-kata itu begitu sakit, begitu menyedihkan bagi kita, merasa terhinakan, merasa terpojokkan bagi kita, maka orang-orang yang di neraka jauh lebih dahsyat azabnya daripada itu. Dia dirasakan azab yang begitu pedih, lalu dikatakan, jangankan untuk keluar, masuk engkau ke dalam dan akan terus bertambah azabnya. Dan dikatakan kepadanya, rasakan azab itu, alladzi kuntum bihi tukazzibun, karena engkau telah mendustakan neraka ini sewaktu kalian di dunia. Maka dia katakan, itulah dia bilang tadi, hai guys, kali ini kami sedang jalan-jalan, tapi jalan-jalannya ke neraka. Oh, tapi kami masuk neraka ini bukan karena dosa, kami masuk ke sini cuma mampir aja. Bayangkan, ayat tentang neraka ini adalah ayat tentang azab dan sebuah ancaman, lalu kemudian dijadikan hal sepele dan candaan, sehingga membuat neraka itu kehilangan daripada makna sejatinya, yaitu azab. Maka orang-orang seperti ini kalau kita tanya tadi, mau langsung masuk surga ya, ataukah singgah dulu ke neraka? Apa Pak jawabannya Pak? Langsung apa singgah? Langsung pakai ini ya Pak ya? Sudah siap? Belum? Wah, belum lagi yang Pak Anha. Ada yang bilang siap, ada yang belum. Kita tahu Ustaz Yahya Waloni. Tahu? Ustaz Yahya Waloni meninggalnya di waktu Idul Adha. Selesai khutbah Idul Adha, lalu kemudian jadi khotib salat Jumat, lalu di khutbah kedua beliau menghembuskan nafas terakhir dan meninggal dunia. Sebuah keirian bagi seorang muslim saat melihat meninggalnya beliau di hari mulia, hari Jumat, bulan yang mulia, bulan Zulhijjah, di dalam kondisi mulia, kondisi berdakwah. Kita tahu kalau misalnya Sayyidul Ayyam, Nabi sampaikan Jumat harinya. Kita tahu bulan yang mulia, Allah sampaikan dan hadis menjelaskan itu adalah bulan Zulhijjah. Kondisi terbaik seorang muslim yang didoakan oleh makhluk dunia itu adalah kondisi orang berdakwah, yang mana amalan terus mengalir walau terbujur kaku di dalam kubur. Amalan itulah yang akan terus mengalir, amalan berdakwah, amalan mengajak kepada kebaikan. Dan itu bukan hanya seorang ustaz yang dapat melakukannya, kita semua bisa. Yuk kita ke masjid, yuk kita berangkat subuhan, yuk kita pergi ke kajian, yuk ngaji. Kalimat mari adalah kalimat dakwah yang bisa diucapkan oleh setiap orang. Dan jikalau itu mengajak kepada kebaikan, maka itulah bernilai sebagai para pendakwah. Dia meninggal dalam kondisi terbaik juga, dalam kondisi berwudu. Oh, Masya Allah, ternyata ada sebuah amalan yang dia sampaikan secara
refleks atau secara tidak sangka bahwa di sebuah video-video dia yang lama itu ada kata-kata yang menyebutkan mungkin bisa jadi di tahun ini saya ini sudah tak ada lagi namanya. Mungkin saja saya hanya dikenal sebagai orang yang pernah ada. Karena apa? Karena memang itu yang saya harapkan. Kata Ustaz, Allah nih, kenapa di setiap tahajud saya di sepertiga malam saya menangis minta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, kapan engkau datangkan kematian kepadaku? Kapan engkau datangkan kematian? Kalau kita nih di sepertiga malam mintanya biasanya rezeki, mintanya apa? Dilancarkan urusan, mintanya apa? Umur panjang, rezeki, kerjaan, banyak urusan terkait dunia. Tapi beliau bilang apa? Tentang kematian, sampai menangis. Bahkan istrinya mengatakan, bang, janganlah minta itu terus bang, kami belum siap lagi ditinggalkan bang. Tapi dia minta itu sambil menangis. Ya Allah, kapan engkau datangkan kematian? Aku telah muak dengan dunia ini. Begitu banyak orang-orang munafik, bahkan teman beliau gitu, yang awal mulanya menjadi oposisi, lalu kemudian menjadi koalisi, yang mana awalnya menentang, lalu kemudian menjadi orang yang mendukung, yang mana perkataannya banyak yang berkaitan tentang pemerintah seperti ini, seperti itu ya, yang menjatuhkan, yang kemudian menyatakan realita. Akan tetapi sekarang masuk ke dalam golongannya, sehingga dia bilang 70% daripada golongan orang-orang pemerintah itu adalah orang-orang yang munafik. Apa yang munafik itu artinya? Idza kadzaba, saat dia berkata dia berdusta, saat dia berjanji dia ingkar, diberikan amanah dia khianat. 70% dia katakan itu semua ada di dalam pemerintahan. Maka naudzubillah min dzalik, dia juga mengatakan hal demikian karena dia telah muak dengan kezaliman, dia telah muak dengan kesalahan, kemurkaan Allah telah banyak menghampiri Indonesia. Kenapa demikian? Pemerintahnya telah memberikan sebuah kerusakan kepada dunia. Zaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasaba aydin nas. Telah tampak kerusakan di laut dan di darat, itu disebabkan oleh tangan manusia. Sekarang ada yang kemudian membela tambang, bilangnya apa? Tambang nikel itu adalah sebuah anugerah dari Allah. Padahal mengorek perut bumi tak sejalan lurus dengan firman Allah yang mengatakan zaharal fasadu fil barri wal bahr, bahwa yang membuat kerusakan di bumi dan juga di langit Allah itu adalah manusia. Bima kasaba aydin nas, itu adalah tangan mereka yang kemudian Allah berikan akibat dari perbuatan itu, efeknya kepada orang-orang yang berbuat atau orang-orang sekitar, orang-orang yang tidak mencegahnya. Naudzubillah min dzalik, ada seorang yang kemudian mendapatkan bagian dari itu, mengatakan itu adalah anugerah. Di mana videonya? Silakan cari sendiri. Dan ini merupakan orang-orang tokoh masyarakat yang mengucapkannya. Naudzubillah. Jikalau itu terjadi kepada kita semua, berlindunglah pada Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang alladzi yang kemudian dititipkan Al-Quran kepada dirinya, lalu dia jadikan Al-Quran, ayat-ayat Al-Quran untuk membenarkan sebuah yang salah, maka Allah mengatakan dia telah memakan neraka Allah dan memasukkan ke dalam perutnya, seakan-akan dia telah memakan neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka jadilah orang-orang yang benar dan tetaplah di dalamnya. Maka seandainya orang ini mengatakan itu yang terjadi di dunia ini sehingga dia mau meninggal dunia, Allah panggil, Allah kabulkan doa beliau tepat di Idul Adha, hari mulia, bulan mulia, kondisi mulia. Yang kita berharap ini adalah tanda-tanda kematian yang husnul khatimah. Apakah kita tidak iri dengan kematian yang demikian? Maka jelaslah, kata Nabi SAW, orang yang paling cerdas adalah mereka yang paling siap mati. Bapak-bapak, abang-abang, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka kalau kita ingin mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala seperti yang kita bilang tadi, mau langsung, tak mau singgah dulu ke neraka, surganya surga Firdaus, maka kuncinya adalah dengan seberapa siap kita, seberapa banyak kita menyiapkan bekal. Apa bekal terbaik, apa?
Apa? Setiap Jumat disampaikan bekal terbaik adalah taqwa. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bekal terbaik untuk menghadap Allah adalah ketakwaan. Khairul libas libasut taqwa. Dan sebaik-baik pakaian menghadap Allah adalah pakaian takwa. Lalu bertanya kita pasti, gimana caranya kita bisa dikatakan takwa? Bagaimana caranya untuk bertakwa? Dijelaskan di setiap Jumat apa? Takwa maknanya melaksanakan segala perintah Allah, menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Dari mana kita tahu larangan Allah dan perintah Allah? Dzalikal kitabu la raiba fihi. Hudal? Nampaknya hafal juz 1. Juz 1 apa satu ayat itu aja Bapak? Satu ayat aja. Dzalikal kitab, inilah Al-Qur'an kata Allah. Orang-orang yang bertanya bagaimana bertakwa, bagaimana kita bisa disebut sebagai orang yang takwa. Dzalikal kitab, inilah Al-Qur'an. La raiba fi, tak perlu ragu dengan Al-Qur'an karena tak pernah berubah katanya dari pertama diturunkan sampai sekarang. Yang merupakan kalam Allah, perkataannya Allah Subhanahu wa taala. Hudallil muttaqin, petunjuk bagi orang-orang yang bertanya gimana caranya bertakwa. Orang yang bertanya, aku ingin menjadi takwa, gimana caranya untuk takwa itu? Disampaikan kemudian aku ini sebagai golongan orang-orang yang bertakwa, bagaimana caranya? Al-Qur'an. Seakan-akan kalau kita buat bagannya Bapak, jikalau kita inginkan surga, maka kuncinya bekal kita harus siap. Bekal itu adalah takwa. Jikalau kita ingin takwa, maka kita harus belajar Al-Quran. Maka hanya sebuah mimpi dan hayalan belaka bagi orang-orang yang menginginkan surga tapi dia jauh dari Al-Quran, tak bisa baca Al-Quran, tak mau mentadabburinya, tak mau mempelajari Al-Quran, tak mau mengamalkan Al-Quran, maka sungguh jauh baginya adalah surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Quran adalah kitab Allah yang jikalau kita berkata dengannya pasti benar. Yang jikalau kita memutuskan perkara dengannya, maka pastilah adil. Yang jikalau kita beramal dengannya, dengan Al-Quran, apa yang diperintahkan Allah kita amalkan, maka pasti akan mendatangkan pahala. Dan Al-Quran, jikalau kita menyeru kepadanya, pastilah itu adalah seruan ke jalan yang lurus. Taraktu fikum amrayn lan tadilu in tamassaktum bihima. Al-Quran wa sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ditinggalkan oleh Nabi dua perkara, yang mana perkara itu tidak akan membuat kita tersesat walaupun di akhir zaman. Kira-kira pertanyaannya, akhir zaman sudah dekat atau belum Pak? Sudah dekat atau sangat dekat? Kondisi sekarang bagaimana? Iran sudah mulai mengirimkan ke Israel. Bahkan Amerika Serikat katakan 2 minggu ke depan kami akan ikut campur dalam peperangan itu. Kami akan dukung, kami akan bantu Israel. Lalu Iran membalas captionnya, kalau US atau Amerika ikut membantu maka perang dunia ketiga akan terjadi. Prabowo sampaikan bahwa keputusan atau SBY, mohon maaf, Presiden ke-6 kita menyatakan, jikalau 6 orang ini mengambil keputusan yang salah, ada Putin, ada Donald Trump, ya, ada pokoknya presiden-presiden tinggi lah, Iran, Amerika, Rusia, Turki, Israel, dan ada Cina. Nah, jikalau mereka mengambil keputusan yang salah, maka perang dunia akan pecah, akan terjadi perang dunia ketiga. Dan kita ingat hadis Nabi SAW yang menjelaskan tentang kemunculan Imam Mahdi. Apa itu tanda-tandanya? Tanda-tanda kemunculan Imam Mahdi adalah di saat dunia penuh dengan pertikaian. Dan pertikaian paling hebat kita bisa lihat, pertikaian itu ada di perang dunia. Seakan-akan jika perang dunia telah terjadi, maka waktu kita mungkin tak banyak untuk kemudian mempersiapkan diri. Berangkat bikersnya kita ini bukan bikers ke Sumbar lagi, akan tapi bikers ke Palestina, ke tempat Imam Mahdi. Kenapa demikian? Karena kata Nabi SAW, jika kau telah mendengar bahwa Imam Mahdi telah dibaiat, maka berangkatlah ke sana walaupun dengan
Ngesot. Maknanya apa? Paksakan diri untuk berangkat ke sana. Kenapa? Karena tempat paling aman, tempat yang paling menjanjikan adalah tempat yang bersama dengan Imam Mahdi. Maka orang-orang yang berpegang dengan dua hal ini tidak akan pernah tersesat. Apa itu? Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Bahkan Dajjal laknatullah alaih tak akan bisa menyesatkan kita jika kita berpegang teguh dengan tulus dan ikhlas serta kuat kepada dua hal ini, Al-Quran dan sunnah Nabi SAW. Maka kebalikan maknanya adalah orang-orang yang meninggalkan Al-Quran dan hadis Nabi, sunnah Nabi SAW adalah mereka yang gampang untuk tersesat. Dijelaskan dalam firman Allah, itu hadis Nabi tadi, dijelaskan pula dalam firman Allah, "Faman yuridillah an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam." Dan barang siapa Allah berikan hidayah, petunjuk jalan yang lurus, maka Allah akan mudahkan baginya paham tentang Islam, paham tentang Al-Quran. Mudah baginya menerima nasihat, mudah baginya untuk mempelajari Al-Quran, mudah baginya untuk mengamalkan Al-Quran. Itu adalah tanda kalau seseorang dapat hidayah. Sebaliknya, وَمَنْ يُرِدْ أَنْ يُضِلَّهُ يَجْعَلْ صَدْرَهُ ضَيِّقًا حَرَجًا كَأَنَّمَا يَصْعَدُ فِي السَّمَاءِ. Agak-agak diuji, kejut-kejut sedikit. Nampaknya dia mulai ngantuk. Agak sedikit supaya tidak ngantuk lagi, ya kan? Wa may yurid an yudillahu yaj'al sadrahu dayqan haraja ka'annama yas'adu fis sama' kadzalika yaj'alu Allahu rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Dan orang-orang kemudian yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah mereka yang kemudian jikalau belajar Al-Qur'an tak dapat. Jikalau mereka mau membaca Al-Quran tak punya waktu. Sungguh Bapak-bapak, bukan kita yang menjauhi Al-Quran, tapi Al-Quran yang menjauhi kita. Bukan Al-Quran yang kemudian tak punya, bukan kita yang tak punya waktu dengan Al-Quran, tapi Al-Quran yang tak punya waktu untuk kita. Bukan kita yang tak mau mengambil Al-Quran dan membacanya, tapi Al-Quran yang tidak mau kita baca. Bukan, tapi Al-Quran yang tidak mau kita membacanya. Maka artinya apa? Summa awrasnal kitab alladziina istafaina min ibadina. Kemudian Allah mewariskan Al-Quran kepada orang-orang yang dia pilih, yang Allah pilih. Maknanya, jikalau kita tak bisa baca Al-Quran, tak tergerak hati kita untuk Al-Quran sampai saat ini, perbanyaklah istighfar, perbanyak mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Jangan-jangan kita bukan orang yang dipilih oleh Allah untuk mendekati Al-Quran. Karena orang-orang yang jauh dari Al-Quran, maka jauh pula dia dari surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka kemudian kita perhatikan lagi ayat ini. Orang-orang yang susah untuk mendekati Al-Quran, belajar dan memahami serta mengamalkannya, maka dia itu layaknya orang-orang yang mendapatkan hukuman terberat. Kenapa? Saat dia diberikan nasihat, sesak rasa hatinya. Saat dia diajak untuk baca Al-Quran, banyak aja alasannya. Saat dia diajak untuk kekajian, selalu menghindar, selalu punya alasan. Saat dia diingatkan tentang kebaikan, kesalahan yang dia lakukan, dia marah, dia mencaci, memaki, menghina. Ini adalah tanda-tanda seorang telah berada di dalam kesesatan. Lalu kemudian bapak-bapak tahu nggak bahawa hukuman terberat Allah bukan seseorang yang mendapatkan musibah, bencana banjir, gempa, longsor, bukan. Orang yang mendapatkan hukuman terberat dari Allah bukan mereka yang jatuh sakit, kena kanser dan lain sebagainya. Orang yang mendapatkan hukuman terberat dari Allah bukanlah mereka yang kehilangan orang-orang tercinta. Bahkan di Palestina orang-orang tercinta yang meninggal, orang yang mendapatkan kabar duka itu mengucapkan apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Seorang ibunda keluar dari tendanya menangis memeluk anaknya, "Alhamdulillah nak, bapakmu syahid." Karena mereka mengatakan dan tahu, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Orang-orang tercinta mereka yang meninggal dunia itu kemudian bukan meninggal dunia saat syahid, akan tetapi hidup di sisi Allah yang kemudian diberikan penuh dengan nikmat dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, menantikan surga. Berarti meninggalnya orang tercinta
bukanlah hukuman bagi seseorang, akan tetapi apa? Hukuman terberat. Disebutkan dalam ayat ini, kadzalika ja'alullah rijza 'alal ladzina la yu'minun. Kesesatan, susah untuk menerima kebaikan, tak sadar saat melakukan kesalahan, tak sadar saat melakukan dosa dan bahkan menikmatinya. Ini adalah hukuman terberat yang Allah berikan kepada seorang hamba. Maka seorang yang mendapatkan hidayah seakan-akan dia mendapatkan nikmat terbaik, yaitu nikmat hidayah, nikmat Islam yang menyadarkan dirinya untuk ke jalan yang lurus. Namun jika kemudian dia termasuk orang-orang yang tersesat, sebaliknya dia telah mendapatkan hukuman terberat dari Allah. Dia telah dilalaikan, dia telah dijauhi. Yang kemudian saat dia salah tak tahu jalan yang benar, saat dia melakukan dosa tak tahu cara bertaubat, saat dia melakukan kesalahan, saat dia melakukan kezaliman, kemungkaran, dia tak tahu bagaimana untuk memperbaikinya. Ini adalah hukuman terberat dari Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka coba kita renungkan bagaimana kondisi kita saat ini dengan Al-Qur'an. Adakah kita dekat ataukah kita jauh? Atau jangan-jangan sampai usia saat ini belum juga kita bisa baca Al-Qur'an? Atau jangan-jangan sampai usia saat ini hanya khotam Al-Qur'an tamat MDA itu yang kita banggakan sekali seumur hidup? Atau jangan-jangan di seumur hidup kita belum pernah kita mengkhotamkan Al-Qur'an? Atau bahkan kita belum pernah mentolaah, kita belum tahu tafsir-tafsirnya, kita belum tahu makna yang ditanamkan kepada Islam kemudian diterapkan dan diamalkan, sehingga Nabi sampaikan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamah. Kalau mau menjadi orang terbaik adalah dengan belajar Al-Qur'an lalu kemudian mengamalkannya. Maka kalau mau menjadi orang terbaik, bukan ngincar orang nomor satu di dunia, bukan mengincar untuk kemudian memahami segala ilmu dunia, matematika kah, IPA kah, IPS. Yang paling pertama untuk anak-anak kita yang kemudian kita tanamkan di dalam kehidupannya adalah ilmu Al-Qur'an. Karena orang-orang yang kemudian telah paham dengan Al-Qur'an, seorang ilmuwan mengatakan, jikalau seseorang menghafal Al-Qur'an, maka otaknya itu akan terbuka untuk menerima ilmu lainnya. Dia akan mudah untuk menerima ilmu lainnya. Maka sangat sering kita jumpai seorang penghafal Al-Qur'an itu mudah dalam belajar, juara di kelas, juara di sekolah. Kenapa? Karena Al-Qur'an telah ada di kepalanya. Al-Qur'an miftahul ilmi, kunci dari ilmu adalah Al-Qur'an. Dan jarang sekali kita jumpai orang-orang penghafal Al-Qur'an itu Alzheimer, pelupa, dan penyakit-penyakit pikun lainnya. Dan kemudian orang-orang yang menghafal Al-Qur'an dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Anas bin Malik dipanggil oleh Rasulullah SAW. Anas bin Malik, kemari. Maukah engkau kuberitahu bahwa sungguh Allah itu punya keluarga dari golongan manusia? Allah punya keluarga dari golongan manusia. Lalu Anas bin Malik bertanya, ya Rasulullah, siapakah demikian? Maka aku ingin menjadi salah satu di antaranya. Karena kita tahu Allah adalah lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakkan. Akan tetapi Allah punya keluarga dari golongan manusia. Maka Anas bin Malik bertanya, siapa dia ya Rasulullah? Aku ingin menjadi salah satunya. Maka Allah menjawab, sungguh keluarga Allah dari golongan manusia adalah ahli Al-Qur'an. Ahlul Qur'an, ahlullah. Maka jikalau ibunda, jikalau ayanda, bapak-bapak sekalian ingin mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, salah satu caranya untuk berkumpul dengan keluarga di dalam surga Allah adalah dengan keluarganya Allah. Bagaimana caranya? Jadikan anak kita seorang ahli Al-Qur'an. Setidaknya anak-anak yang menghafal Al-Qur'an, anak-anak yang mendekati dirinya dengan Al-Qur'an akan dapat menjadikan orang tuanya yang mulia. Orang tuanya mulia di hadapan orang lain untuk mendapatkan surga Allah, dan dia mampu menyelamatkan 7 sampai 10 keluarganya untuk masuk ke dalam surga Allah saat dia telah divonis masuk ke dalam neraka. Maknanya kalau kita jumlahkan 7 ditambah 2 saja 9 setidaknya syafaatul Quran yang dimiliki oleh seorang penghafal Quran, seorang ahli Quran untuk memasukkan keluarganya ke dalam surga Allah. Maka salah satu bupati mengatakan, Bupati Agam nih, dia bilang satu rumah kalau bisa satu penghafal Quran. Satu rumah, satu menghafal Quran. Kenapa demikian?
Mohon izin, jikalau jamaah Baitul Mulk itu satu rumahnya punya satu penghafal Quran, insyaallah baik kesubuhan akan reunian di surga Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal, amin ya rabbal alamin. Kenapa demikian? Karena kalau satu orang aja di rumah itu satu penghafal Quran, jumlah keluarga kita kalau dijumlahkan dengan anak-anak sekalian paling 5, paling 7, paling kuat 9. Karena tadi syafaatul Qur'annya bisa diberikan kepada kakeknya, neneknya, tantenya, omnya, abangnya, kakaknya, adiknya, semuanya bisa diberikan dari satu penghafal Quran. Bukankah cita-cita bagi setiap ayah, setiap kepala keluarga menjadikan semua keluarganya terkumpul di dalam surga Allah Subhanahu wa taala? Maka betullah seorang pemerintah tadi bilang apa? Bupati, jikalau ingin menjadikan rakyatnya berkumpul di dalam surga, maka jadikan satu rumah satu penghafal Quran. Kenapa demikian? Itulah tadi ayanda, ibunda yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan bagi orang-orang yang menjadikan dirinya ahli Quran. Maka sekarang coba lihat diri kita sendiri. Apakah kita sudah termasuk menjadi ahli Quran? Keluarga kita sudah termasuk ahli Quran atau belum? Atau jangan-jangan kita menjadi orang-orang yang tidak mau tahu sampai saat ini? Kalau saya lihat kan wajah-wajah abang semua di sini 25 tahun semua nampak. Betul bang? 25 tahun di era 2001. Tapi saya lihat Bapak Ibu, jikalau kita semua ingin menjadikan tolak ukur diri kita itu panjang umur, dan kemudian kita jauh atau dekatnya dengan Al-Quran di usia itu, sudah panjang umur kita, jauh atau dekatkah kita dengan Al-Quran? Coba, ini menjadi motivasi untuk kita semua. Ada hadis Nabi SAW yang mengatakan bahwa Allah tidak menerima dalih, alasan atau apapun itu bagi seseorang yang telah dipanjangkan umurnya sampai 60 tahun. Masalah wajah-wajahnya insyaallah belum 60 lagi ya. Belum insyaallah 60 tahun. Maka jikalau kita ulang tahun itu biasanya kan ada orang mengucapkan panjang umur ya. Ya, betul. Kadang dinyanyiin juga panjang umurnya, panjang umurnya. Betul? Maka kalau orang-orang telah mencapai 60 tahun Bapak-bapak, sampailah doa yang dibilang panjang umur tadi dikabulkan kepada kita. 60 tahun. Karena Nabi SAW sampaikan batas usia umat Nabi itu di antara 60 sampai 70 tahun. Maka masuk logika orang 60 tahun disebut sebagai orang yang panjang umur. Karena apa? Karena sudah dekat dengan kematian. Maka orang yang udah 60 tahun belum bisa dia baca Al-Quran, mendekati usia 60 tahun belum mau dia belajar Al-Quran, maka ini adalah orang-orang yang fasik, orang-orang yang tak mau tahu. Digolongkan orang-orang tak mau tahu karena apa? Karena sampai di usia yang panjang itu tak muncul niatnya untuk belajar. Sampai di usia yang telah Allah panjangkan itu, dia tak mau juga untuk membaca Al-Quran. Maka tak ada alasan apapun yang bisa menjadikan dia terhindar dari orang-orang yang fasik, orang-orang yang tak mau tahu. Karena apa? Karena Allah telah berikan umur kepadanya. Jikalau umur dan waktu yang menjadi alasan seseorang, ya Allah, sungguhlah sibuk kali kami waktu di dunia ya Allah. Karena kan ada Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina. Kan ada ayat yang disebutkan di dalam Al-Quran terkait tentang meminta ampun kepada Allah karena kita telah kelewatan batas dengan urusan dunia. Israfana fi amrina. Rabbana ighfir lana dzunubana, ya Allah ampunilah kami dan dosa kami, ya. Rabbana ighfir lana dzunubana wa israfana fi amrina, karena kami sudah kelewatan batas dalam urusan kami, urusan dunia. Lalu kita katakan kepada Allah, ya Allah, sungguhlah kami sangat sibuk, sungguhlah kami tak punya waktu untuk belajar Al-Quran, sehingga kami tak bisa baca Al-Quran di hadapan Engkau saat ini ya Allah. Di saat ada orang-orang yang dikatakan oleh para malaikat, Iqra' wartafi', bacalah dan naiklah ke tingkatan surgamu, karena sungguh posisimu di surga sesuai dengan ayat terakhir yang kau baca seperti di dunia. Alif Lam Mim, naik dia satu tingkat surganya. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin.
naik dia ke tingkatan kedua. Lanjut ayat ketiga, naik dia ke tingkatan ketiga, sampai dia baca minal jinnati wan nas. Maka tingkatan surganya adalah tingkatan tertinggi. Saat orang itu melihatnya, dia hanya bisa melihat, karena dia tak mungkin mendapatkan kalimat iqra wartafi' itu. Jangankan untuk membaca dan naik ke tingkatan surga, untuk memulainya saja dia tak bisa. Kenapa? Karena tak bisa baca Al-Qur'an. Na'udzubillah min dzalik. Mungkin jikalau kita saat ini diberikan usia panjang oleh Allah Subhanahu wa taala, tanamkan niat untuk belajar Al-Qur'an. Jikalau sampai kita meninggal dunia, dilihat hati kita tak punya niat untuk belajar Al-Qur'an, maka sungguh kita menjadi orang-orang yang merugi. Kenapa? Karena Al-Qur'an ini dua aja, Pak. Yang satu memberikan syafa'atul li ashabi, syafaat untuk yang membacanya, sahabatnya, ahli Al-Qur'annya, atau akan menjadi hujjah, akan menjadi penuntut bagi orang-orang yang melalaikannya. Hujjah maknanya kalau kita kemudian saat melamar seorang gadis, lalu perangkatnya apa, Pak? Seperangkat alat sholat dibayar tunai. Memang tunai, Pak. Selesai Al-Qur'an itu diberikan kepada si perempuan, hanya bergantung di dalam lemari saja. Bahkan udah 20 tahun usia pernikahan, masih kinclong itu Al-Qur'an. Kenapa? Tak pernah dibuka. Hanya jadi apa? Hanya jadi sebuah mahar dan sampai di situ saja. Maka na'udzubillahi min dzalik. Apakah kita termasuk orang yang lalai? Termasuk. Apakah kita pantas untuk dihujjah? Pantas. Kenapa? Karena kita telah tidak mau membaca, mengamalkan, mentadaburi tentang Al-Qur'an. Maka kuncinya, orang-orang yang merindukan surga, menginginkan surga Allah Subhanahu wa taala, maka dia harus belajar Al-Qur'an. Kalau orang-orang tak mau belajar Al-Qur'an, maka hanya mimpi belaka bagi orang-orang yang mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala. Lihat bagaimana di Palestina. Ada sebuah video, lalu kemudian di video ini anak ini sedang baca Al-Qur'an. Dia sedang baca Al-Qur'an. Lalu di ayat beberapa menit dari dia baca Al-Qur'an, di sebelahnya tak jauh dari rumahnya jatuh bom. Bayangkan, tidak lari dia, tak berhenti rekaman kamera itu, akan tetapi dia terus membaca Al-Qur'an. Seakan-akan dia mengatakan, ya Allah, jikalau engkau menjatuhkan bom tepat di atas kepalaku, jadikanlah kalimat terakhirku adalah kalimatul Qur'an. Seorang anak yang usianya kurang lebih 12 tahun. Bagaimana dengan kita? Kalau misalnya kita sekarang, jangankan sedang baca Al-Qur'an, sedang duduk santai aja, tidak mungkin kita akan duduk santai kalau jatuh di sebelah kita bom. Pasti akan lari terbirit-birit. Kita lihat ada seorang anak yang lumpuh otaknya, Hafiz Indonesia, namanya siapa? Najam. Waktu kemarin datang tuh di Masjid Al-Husna, safari dakwah juga di Pekanbaru. Saya lihat dan saya ikut menguji dia. Memang luar biasa. Bukan hanya seperti di TV-TV. Dia tahu ayatnya, dia tahu posisi ayatnya, dia tahu suratnya, dia bisa melanjutkan ayatnya. Sebuah keirian yang saya munculkan adalah ini anak kondisinya lumpuh otak, susah untuk menyuapkan makan ke dalam mulutnya, susah untuk berbicara, berjalan pun tak bisa di atas kursi roda. Dan ujian terberatnya, dan saya ikut menangis saat terjadinya, ibundanya meninggal dunia. Ibunda dia yang sangat menyayanginya, yang kemudian mengarahkan, membimbing dia untuk menjadi seorang hafizul Quran, menemani dia sampai ke Hafiz Indonesia. Dia dapat kabar meninggal dunianya tentang ibundanya. Seakan-akan dia dibiarkan diberikan ujian berat untuk di dunia, akan tetapi insya Allah surga menjadi tempat akhirnya. Maka Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang kemudian lumpuh otaknya bisa mempelajari Al-Qur'an, bisa menghafal Al-Qur'an, bahkan tahu letak pojoknya Al-Qur'an. Apakah kita lumpuh otak kita untuk kemudian tak mau belajar Al-Qur'an? Mungkin bukan otak yang lumpuh, tetapi mungkin hati kita yang lumpuh. Kenapa? Karena lumpuhnya hati kita membuat kita tak mau mendekati Al-Qur'an. Maka ini adalah muhasabah untuk diri masing-masing. Jikalau fisik kita menjadi alasan, maka Allah akan datangkan najah. Jikalau waktu kita menjadi alasan, maka Ibunda Anis, seorang hafizul Quran usia 70 tahun,
Di wisuda dia di Jawa sana selesai hafalannya 30 juz. Kita sampai tak usia kita 70 tahun? Tidak. Jikalau kondisi kita yang menjadi alasan, wah bencana, wah ada musibah, kita tak mau baca Al-Quran, maka akan didatangkan orang-orang yang masih membaca Al-Quran walaupun rumahnya tiada, walaupun atapnya beratapkan langit. Kondisinya dalam keadaan lapar karena bantuan makanan terhalangkan baik dari segala sisi. Palestina sekarang kondisi makanan itu susah masuk. Kenapa? Diblokade oleh Israel. Sehingga kalau mereka tidak mati karena ditembak, matinya karena kelaparan. Kondisinya sulit, kondisinya sangat sulit, tapi mereka tetap menghafal Al-Quran. Bahkan anak-anak di sana usia kecil 5 tahun, 7 tahun itu sudah mampu lancar membaca Al-Quran. Bukan karena mereka dari golongan Arab, bukan. Itu karena mereka mau belajar Al-Quran. Karena masih banyak orang Indonesia yang juara di timur untuk menjadi penghafal Quran. Teman-teman kami jadi juara musabaqah hifzil Quran, musabaqah fahmil Quran. Orang yang paham tentang Al-Quran, bisa menerjemahkan tentang Al-Quran dari golongan bahasa Arab, bukan orang Indonesia, juara 1 di timur, di golongan orang-orang Arab. Berarti apa? Menandakan Al-Quran bukan hanya diturunkan untuk orang-orang Arab, tapi seluruh umat Islam. Maka kita tak mungkin tak bisa mempelajari. Bukan kita tak bisa, bukan kita tak mau, akan tetapi mungkin Al-Quran yang mulai menjauhi kita. Maka mari muhasabah abang-abang, semoga senantiasa Allah berikan hidayah kepada kita semua untuk menjadikan kita mau dekat dengan Al-Quran, belajar dengan Al-Quran. Atau nanti Hijrah Bikers ada tahsinnya. Udah ada tahsinnya? Tahsin Qurannya? Belum ada. Kalau ada nanti boleh bareng sama kami, buat aja 10 orang atau siapapun yang mau ngaji, lalu kemudian kumpulkan. Kalau kita malu dengan teman-teman kita tak bisa baca Al-Quran, bagaimana mungkin kita menghadap Allah yang menciptakan kita tak punya rasa malu? Apakah kita lebih malu kepada makhluk daripada Allah yang menciptakan makhluk? Itu pertanyaan ada di diri kita semua. Maka jangan sampai kita dipanggil oleh Allah, Al-Quran pun belum pernah kita khatamkan, atau hanya sekali saja seumur hidup, atau bahkan kita tak bisa membacanya. Atau jangan-jangan karena kita tak bisa membacanya, tak mau kita menyentuhnya, kita tak tahu isi di dalamnya, makna-makna di dalamnya, tentang azab, tentang nikmatnya, tentang perintahnya, tentang larangan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena kita tak bisa baca Al-Quran, tak muncul keinginan untuk membukanya. Maka silakan kumpulkan, tanamkan niat belajar Al-Quran. Yuk sama-sama insyaAllah menjadi ahli Al-Quran yang kemudian dekat dengan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena syafa'atul Quran, karena Al-Quran akan menemani orang-orang yang membacanya dari akhir dia meninggal dunia di alam kubur sampai nanti masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada sahabat terbaik, tidak ada teman terbaik selain Al-Quran. Karena dialah yang mau menemani dari alam kubur sampai masuknya kita ke dalam surga. Dia yang akan membela kita jikalau kita difitnah, jikalau kita dihujjah, kita dimasukkan ke dalam neraka. Al-Quran yang akan membela kita untuk kemudian masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sahabat terbaik, silakan dekati Al-Quran, dan insyaAllah kita semua bisa mendapatkan kebahagiaan, ketenangan fit dunya wal akhirah. Bukan saya yang menjanjikan, akan tapi Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bersama dengan Al-Quran fit dunya wal akhirah akan mendapatkan kebahagiaan. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, mungkin itu yang dapat kami sampaikan, kajian terkait tentang menjauhi Al-Quran. Semoga kita bisa berjumpa kembali dalam kajian-kajian lainnya. Maka saya tutup pula dengan sebuah pantun. Jauh di mata, dekat di hati. Ya, jauh di mata, dekat di hati. Jauh di hati, barek di piti. Wah. Jauh di hati, barek di piti. Kenapa, Pak? Awak tak dapat merasakan nikmatnya, tapi piti ngalir terus. Jauh di mata, dekat di hati. Jauh di hati, barek di piti. Jikalau ada pertanyaan di hati, jangan lupa call me dan undang sekali lagi. InsyaAllah ya. Iya, betul sekali. Kalau misal sakit hati, lebih baik sakit apa? Sakit gigi. Daripada sakit hati lebih baik sakit gigi. Tapi itu hanya lagu yang dilakukan oleh Maggie Z. Jikalau kajian ini kurang, maka undang sekali lagi. Ubur-ubur ikan undang sekali lagi. Ubur-ubur ikan hiu. See you and thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.